Baiklah, kami akan melakukan percobaan untuk mengetahui perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Di sini kami telah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada air jeruk, kemudian air dengan baking soda, kemudian air dengan garam, kemudian air dengan gula, dan air dengan cuka. Selain itu, kami juga menyiapkan rangkaian listrik yang terdiri atas kabel, baterai, dan lampu. Langsung saja, yang pertama, kita masukkan ujung-ujung kabel ke dalam air jeruk, dan hasilnya lampu tidak menyala. Selanjutnya, masukkan kedua ujung kabel ke dalam air dengan baking soda, dan hasilnya lampu tidak menyala. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam air garam, dan hasilnya lampu menyala. Selanjutnya, masukkan ke dalam air dengan gula, dan hasilnya lampu tidak menyala. Yang terakhir, kita masukkan ke dalam air dengan cuka, dan hasilnya lampu tidak menyala. Dari percobaan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa senyawa yang dapat menghantarkan listrik adalah senyawa ionik, yakni yang dimiliki oleh garam. Sehingga dalam percobaan tersebut kita dapat melihat bahwa air dengan garam dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampunya dapat menyala. Dan senyawa yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah senyawa kovalen, seperti yang ada dalam air jeruk, air soda kue, air cuka, dan air gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mengenai perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Perkenalkan, nama saya Debriani Dias dari kelas 10 MIPA 7, absen 1. Perkenalkan, nama saya Didara Pradana, absen 2. Saya Aditya Bibi Ramadhani dari kelas 10 MIPA 7, absen 3. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Ramasita, absen 5. Perkenalkan, nama saya Ardalino Rajadiaksa, absen 6. Perkenalkan, nama saya Davana Falwayu Haji, nomor absen 7. Saya Deswita Yusri Safitri, absen 8. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membedakan ikatan kovalen dan ikatan ionik dari suatu senyawa? Yang kedua, apakah dengan mengetahui sifat penghantar listrik dari senyawa tersebut dapat membedakan ikatan yang dimiliki? Tujuan yang pertama, untuk mengetahui perbedaan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen dari suatu senyawa. Yang kedua, untuk mengetahui senyawa tersebut termasuk ke dalam sifat yang biasa menghantarkan listrik atau tidak. Hipotesis pertama, pada ikatan ion terjadi perpindahan elektron dari kation ke anion dan dapat menghantarkan listrik. Sedangkan pada ikatan kovalen terjadi penggunaan elektron bersama berdasarkan kepolaran atau momen dipol. Hipotesis yang kedua, ya, menurut kami jika senyawa dapat menghantar listrik, maka senyawa tersebut termasuk senyawa ion. Jika tidak menghantarkan listrik, senyawa tersebut termasuk dalam senyawa kovalen. Ikatan kimia dibagi menjadi ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan kimia itu sendiri adalah daya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Kekuatan daya tarik-menarik ini menentukan sifat kimia dari suatu zat. Daya tarik-menarik di antara ion-ion yang bermuatan berlawanan merupakan suatu ikatan ion. Ikatan kovalen adalah gaya tarik-menarik inti atom pada elektron dan terjadi saling berbaginya elektron di antara atom-atom. Suatu ikatan atom ion dapat terbentuk melalui proses salah terima elektron.
Untuk mengetahui perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen, kita dapat mengetahuinya dari sifat fisika suatu benda. Yang pertama, wujud zat. Senyawa ion berupa padatan pada suhu ruang, sedangkan senyawa kovalen berupa gas, cairan ataupun padatan lunak pada suhu ruang. Yang kedua, tekstur. Senyawa ion keras tapi rapuh. Senyawa kovalen bersifat lunak dan tidak rapuh. Kemudian yang ketiga, titik-titik dan titik leleh. Untuk senyawa ion tinggi, untuk senyawa kovalen rendah. Yang keempat, konduktivitas listrik. Senyawa ion sebagai konduktor dalam bentuk lelehan ataupun larutan dalam air. Senyawa kovalen bukan konduktor dalam setiap keadaan. Kemudian yang kelima, kelarutan dalam air. Untuk senyawa ion umumnya larut. Untuk senyawa kovalen, hanya senyawa kovalen polar umumnya larut dalam air. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas aqua, kabel, garam, sendok, baterai 9 volt, lampu 2,5 volt, air, gula, minyak, baking powder, cuka, dan air jeruk. Selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, ambil 5 buah gelas. Setelah itu masukkan air, kemudian masukkan soda kue, gula, garam, cuka, dan jeruk. Setelah itu aduk hingga merata menggunakan sendok. Kemudian buat rangkaian listrik yang terdiri dari kabel, baterai, dan lampu. Setelah itu tes daya hantar listriknya dengan mencelupkan ujung-ujung kabel ke dalam gelas yang telah berisi air tersebut. Dari percobaan yang telah kita lakukan, di sini kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Air jeruk, lampu tidak menyala. Air gula, lampu tidak menyala. Air soda, lampu tidak menyala. Air garam, lampu menyala. Air cuka, lampu tidak menyala. Jadi kesimpulannya adalah air soda tidak dapat mengantarkan listrik, sehingga termasuk ke dalam senyawa kovalen. Kemudian air jeruk tidak dapat mengantarkan listrik, sehingga termasuk ke dalam senyawa kovalen juga. Kemudian air gula juga tidak dapat mengantarkan listrik, sehingga termasuk ke dalam senyawa kovalen. Kemudian air garam dapat mengantarkan listrik, sehingga air garam termasuk ke dalam senyawa ion. Kemudian air cuka tidak dapat mengantarkan listrik, sehingga air cuka termasuk ke dalam senyawa kovalen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.